Pemirsa, lagi kasus penyelundupan narkotika berhasil digagalkan petugas dan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa motif dan modus pelaku untuk mengelabui petugas kali ini dan seperti apa kualitas barang yang akan diselundupkan? Rekan kami Safinas Nahyar telah mewawancarai Kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan berikut hasil wawancaranya. Silakan Safinas. Ya, pemirsa, sepertinya Anda sudah tidak asing lagi dengan adanya upaya penyelundupan narkoba di bandara. Beragam upaya dan modus dilakukan oleh bandar agar bisa berhasil menyelundupkan narkoba mereka. Seperti hari ini, pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta merilis adanya upaya penyelundupan narkoba dengan beragam modus, seperti dengan menggunakan alat pembalut, mengkamuflase, memasukkan narkoba tersebut di dalam saset kopi, hingga menyembunyikannya di balik dinding tas yang dibawa oleh pelaku. Saya sendiri tertarik untuk mengetahui lebih dalam karena memang kita semua mengetahui informasi atau maksud saya hal seperti ini adalah modus yang lama seperti itu. Tetapi kenapa para bandar masih memilih menggunakan modus ini? Mari kita cari tahu lebih dalam. Sekarang bersama saya sudah ada Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta yaitu Kompol Maratua Raja. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Bapak bisa diceritakan seperti apa proses penyelundupan dan memang hari ini dirilis 3 kasus, tetapi kasus apa yang ditangani oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Perlu kami jelaskan di sini, memang ada 3 kasus yang dirilis bersama Bea Cukai dengan penyidik dari Direktorat 4 Bareskrim Mabes Polri, kemudian dengan penyidik dari Polda Metro Jaya dan penyidik dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Akan tapi untuk kali ini kami lebih spesifik menjelaskan untuk kasus yang dilakukan joint investigation bersama dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kasus yang kami jelaskan di sini ada kurang lebih tangkapan bersama Bea Cukai itu di periode tanggal 8 Februari, tepatnya hari Kamis, itu kurang lebih jam setengah 1 subuh, Terminal 2D kedatangan luar negeri. Itu Bea Cukai dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan penegahan terhadap 2 warga negara Thailand, berinisial BB dan yang satu lagi berinisial SB. Dua-duanya adalah warga negara Thailand perempuan. Dari 2 orang tersebut kita berhasil mengamankan kurang lebih jumlah narkotika jenis sabunya itu 2 kilo lebih. Ini ya Pak ya berarti ya. Ini. Dan ini disembunyikan di dalam tas. Jadi tasnya seperti ini. Ditaruh di dalam dinding tas yang dilekatkan bersama dengan tasnya ini. Kemudian sabunya itu ditaruhkan dimasukin di dalam tasnya ini. Kemudian maksudnya dilekatkan sama tasnya. Nah, kemudian dari masing 2 orang tersebut itu membawa tasnya bersama-sama. Jadi pada diri SB ada 1 tas, kemudian pada BB juga ada 1 tas. Nah, kemudian 2 orang tersebut ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap 2 orang lagi yang kebetulan kita berhasil menangkap di daerah Grogol, Jakarta Barat. Nah, kemudian dari 2 orang yang kita tangkap tersebut, perannya adalah dari 2 ini setelah misalnya tersangka 2 orang ini setelah sampai di Indonesia, atas perintah DPOE, ini ada di Nigeria, di Afrika sana, itu 2 orang ini akan mengambil sabu yang telah dibawa oleh 2 warga negara Thailand tersebut. Jadi berbicara masalah modus, pola lama ataupun pola baru, sebenarnya itu tergantung dari bagaimana mendeteksi potensi mereka tertangkap ataupun tidak. Jadi kalau kita mengatakan ini modus lama atau modus baru sebenarnya tidak juga. Tapi karena bagaimanapun juga tujuan dari para penyeludup ini untuk memasukkan narkotika maupun psikotropika ke wilayah Indonesia supaya target yang mereka capai dalam hal ini lolosnya barang tersebut bisa tercapai dengan baik oleh para penyeludup dan mengurangi pantauan dari petugas. Dan petugas
susah untuk mendeteksi terhadap barang-barang yang diselundupkan oleh mereka itu sendiri, begitu Mbak. Baik, berarti terlepas dari apakah ini modus lama ataupun modus baru, apakah bisa dikatakan ini adalah modus yang paling sering digunakan, Pak? Dikatakan paling sering digunakan tidak juga Mbak. Selama di Bandara Soekarno-Hatta ini, beberapa modus-modus terkait dalam hal penyelundupan yang banyak. Ada yang modus swallow, ada yang modus dia disembunyikan di dalam patung lilin, ada juga yang bisa disembunyikan di dalam laptop, ada juga yang modus body wrapping, kemudian ada juga modus yang itu disembunyikan di dalam buku. Jadi memang modus-modus itu supaya alat yang digunakan oleh petugas, baik kepolisian, Bea dan Cukai maupun AFSEK yang ada di wilayah bandara ini, sulit untuk mendeteksi terhadap penyelundupan tersebut. Gitu. Lalu apa antisipasinya agar mengurangi adanya penyelundupan ini, Pak? Mempelajari pola-pola maupun modus operandi dari para penyelundup, memasukkan narkotika psikotropika ke wilayah Indonesia. Jika barang-barang haram ini lolos dari pantauan petugas, dengan jumlah total barang bukti narkotika jenis sabu maupun narkotika jenis ganjanya, itu kurang lebih bisa menyebabkan kurang lebih 30.000 orang bisa menjadi potensi korban dalam hal ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dari hasil wawancara ini kita bisa melihat bahwa pengedar narkoba akan terus mencari cara agar bisa berhasil menyelundupkan narkoba mereka. Dan kita harus sadari itu. Jadi dengan cara menghilangkan pengguna narkoba adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bisa menghilangkan narkoba itu sendiri. Dan itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh kepolisian, yang tentunya tidak bisa dicapai sendiri tanpa bantuan masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Syafinas Nasyar, Angga, kembali ke Wahyu dan Selena di studio.